OJK menyebut seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib memiliki asuransi kendaraan atau asuransi third party liability mulai Januari 2025 mendatang. Wacana pemberlakuan kebijakan ini kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kami akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Bicara, dan untuk itu kami sudah mengundang sejumlah narasumber dan sudah hadir di studio ada Nailul Huda, ekonom atau direktur dari Chelios Center of Economic and Law Studies. Selamat malam, Mas Huda. Malam. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Dan selain itu juga sudah bergabung melalui sambungan daring ada Trubus Rahadiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik, juga ada Sudaryatmo, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dan Irfan Raharjo, Pengamat Asuransi. Selamat malam Pak Trubus, Pak Daryatmo, dan juga Pak Irfan. Selamat malam Mbak Gina dan Pak Daryatmo. Ya, selamat malam. Baik. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya ke Pak Irfan terlebih dahulu, namun sebelum itu, sebelum kita membahas diskusi ini, kami memiliki tayangan terkait dengan pernyataan dari OJK mengenai kebijakan tersebut. Kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OJK dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Dalam Undang-Undang P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat Undang-Undang P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang baik. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, demikian tadi keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan wacana pemberlakuan wajib asuransi bagi kendaraan bermotor yang akan mulai diberlakukan akhir Januari 2025 atau tahun depan. Kita akan membahas langsung, saya menuju ke Mas Huda terlebih dahulu. Kalau kita bicara tadi mengenai apa yang disampaikan oleh OJK bahwa ini akan diberlakukan mulai Januari 2025, tanggapannya gimana dari Chelios sendiri? Ya, tentu kita harus memandang bahwa ini kan kebijakan yang menurut saya juga menggerus daya beli masyarakat. Karena pada satu sisi sebenarnya kita pendapatan disposable ya, kita sebutnya pendapatan disposable itu kan dikurangi pendapatan yang kita terima dari pemberi kerja ataupun yang dari usaha kita dikurangi dengan iuran dan ditambah dengan subsidi. Nah, iuran sekarang ini bertambah lagi gitu kan, ketika sudah pajak itu naik dari 10, 11 dan tahun depan 12, kita juga diwajibkan untuk mengikuti asuransi wajib untuk TPL ini. Jadi otomatis sebenarnya
dari pendapatan disposable masyarakat kita berkurang. Nah, ini yang menurut saya juga harus digarisbawahi. Tadi Pak Ogi menyebutkan mengenai pertumbuhan ekonomi meningkat dan sebagainya. Saya rasa itu justru kebalikannya, bahwa ada kontradiktif dengan ekonomi kita dengan daya beli yang masyarakat yang memang berkurang. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini kan targeted ya, berarti nggak semua masyarakat itu dia terbebani untuk asuransi ini. Tapi yang kita tahu bahwa pemilik kendaraan kita tuh kan juga cukup banyak gitu kan. Kita tahu bahwa ada sekitar 19,9 juta kendaraan gitu kan. Terus kemudian ada 134,2 juta motor pribadi gitu kan. Kalau mobil pribadi itu 19,9 juta. Jadi memang ini yang menurut saya juga harus difikirkan ulang bagaimana dampaknya ke ekonomi, karena ini pasti mengurangi daya beli masyarakat, Mbak. Jadi harus dipertimbangkan ulang ya, karena untuk memikirkan dampaknya bagi perekonomian. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, apakah kemudian kebijakan ini tepat jika diberlakukan di Januari 2025? Kalau melihat kondisi publik saat ini dan apalagi tahun 2025 ya, menurut saya belum tepat. Ini perlu melalui satu yang namanya perencanaan yang matang dulu terkait dengan bagaimana masyarakat diajak partisipasi publik dulu lah ya sebenarnya, sehingga ada dialog publik, ada sosialisasi dulu. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa kita sesungguhnya selama ini sudah memahami yang namanya asuransi itu sudah membayar di dalamnya ketika dia membeli kendaraan baru misalnya, atau sebagian juga masyarakat beli kendaraan second, termasuk di dalamnya juga istilahnya melakukan perpanjangan STNK itu kan sudah membayar asuransi di dalamnya, namanya asuransi jasa harja. Nah, ketika kemudian muncul ini wacana untuk memberlakukan yang sifatnya awalnya sukarela atau disebut kebijakan opsional, kemudian sekarang menjadi mau diberlakukan wajib atau mandatory, maka kemudian masyarakat teriak. Karena apa? Karena masyarakat selama ini merasa sudah terbebani dengan kewajiban, tidak saja asuransi yang selama ini berjalan, ada juga BPJS, ada yang lainnya juga yang sifatnya wajib-wajib itu. Nah, inilah kemudian ketika wacana ini akan diberlakukan, masyarakat kemudian responnya sangat pro kontra lah, kira-kira sangat ada yang resistensi juga. Nah, karena itu menurut saya memang penerapan ini perlu kehati-hatian ya, bagaimana kemudian pemerintah perlu melakukan satu langkah-langkah yang istilahnya roadmap-nya harus jelas dalam hal ini, bagaimana kemudian publik ada informasi publik yang terus-menerus terkait dengan wacana ini, setidaknya adalah mengenai benefit yang didapat. Artinya kalau dia misalnya membayar premi atau membayar iuran gitu, itu apakah mereka mendapatkan apa, setidaknya itu kan itu yang penting sekali, karena namanya asuransi itu kan kaitannya dengan benefit. Kalau benefitnya nggak jelas, masyarakat nanti ujung-ujungnya akan istilahnya menunggak, nggak mau bayar juga gitu. Kemudian juga dijelaskan bagaimana terhadap mereka-mereka yang tidak mampu, apakah pemerintah di sini hanya sekedar meregulasi saja, artinya mengumpulkan uang toh gitu ya, mengatur di sini terus tujuannya mengumpulkan uang tanpa memikirkan bagaimana mereka yang kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hari ini apakah kalau BPJS itu ada istilah BPI ya, bantuan iuran, apakah diperlukan juga di sini sehingga mereka istilahnya dibebaskan dari tanggung jawabnya membayar iuran, misalnya seperti itu. Kemudian ada penjelasan juga bagi mereka yang membayar kemudian tidak terjadi istilahnya ya kecelakaan ataupun apapun ya, kemudian uangnya tiap tahun misalnya atau tiap bulan kemudian dia harus membayar terus, kemudian istilahnya harus apa yang didapat itu yang diperoleh itu, Mbak. Jadi ini persoalannya di publik kemudian melihat bahwa kalau ini dipaksakan kebijakan ini ujung-ujungnya masyarakat akan kelihatan. Tadi menyambung teman dari Serius itu kondisi ekonomi kita yang memang tidak baik-baik saja gitu, apalagi kategori masyarakat MPR itu, Mbak. Yang lainnya adalah bahwa selama ini masyarakat MPR memberi motor itu kebanyakan second. Motor udah 2 cc-nya cuma cc 100 ya. Itu mereka sudah membayar ini kreditnya juga, di situ dia membayar
asuransi, kemudian ketika perpanjangan STNK udah bayar. Nah, sementara motornya sendiri, motor second tiap hari harus diservis, harus ada penggantian onder dealnya juga. Ya. Nah, ini kan juga memberatkan. Sementara itu satu-satunya motor untuk cari nafkah misalnya, ojol atau apa lah, ini kan harus dipertimbangkan. Karena itu saya sepakat itu tadi harus dievaluasi dulu gitu ya, kebijakan ini jangan Baik Pak Trubus, kita ke Pak Daryatmo. Apakah kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga memiliki pandangan yang sama terkait yang disampaikan dengan Pak Trubus maupun Mas Huda tadi, ini lebih memberatkan konsumen? Padahal sebetulnya tujuannya adalah untuk melindungi kedua belah pihak, baik yang memiliki kendaraan maupun juga yang menjadi korban apabila ada kecelakaan. Terima kasih. Jadi kalau mengacu ke data Jasa Harja ya, terkait tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan. Pajak kendaraan ini di sini di dalamnya juga ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu posisi per September 2003 itu tingkat kepatuhan membayar pajak itu hanya berada di level 52%. Jadi ini kan sebenarnya juga masalah yang menurut saya perlu disikapi lebih dulu kan. Satu itu. Yang kedua, kebijakan ini kan nanti akan memberikan beban tambahan kan bagi, walaupun tadi juga disinggung bahwa ini segmented pemilik kendaraan. Nah, ini juga mestinya pemerintah itu melakukan semacam financial check up. Apakah pemilik kendaraan itu masih punya kemampuan untuk dibebani beban tambahan berupa tadi pajak kendaraan, tanggung jawab pihak ketiga tadi kan. Kalau jadi artinya dari sisi finansial check up tadi itu baru dapat disimpulkan apakah masyarakat itu masih ada ruang untuk dibebani biaya tambahan atau tidak. Kalau ada dalam ambang berapa nominalnya berapa sih kan itu. Karena kalau tidak dipaksakan itu justru nanti menimbulkan persoalan baru dalam bentuk tadi tingkat kepatuhan yang rendah itu kalau dibebani beban tambahan justru akan menurunkan tingkat kepatuhan kan. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga masyarakat kan bertanya-tanya kan, selama ini kita kan bayar pada kendaraan tiap tahun itu kan ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Kenapa ini nggak digabung sekalian kan kayak gitu? Digabung sekalian gitu. Sehingga tadi jadi digabung sudah sekalian meng-cover begitu ya harusnya. Ruang lingkupnya itu apa sih gitu? Ruang lingkupnya itu apa? Sehingga tadi masyarakat itu juga terinformasi balik biaya tambahan tadi itu benefit apa sih yang di-cover tambahan kayak gitu. Baik Pak Daryatmo, kita ke Pak Irfan. Pak Irfan ini mungkin bisa menjawab sebagai pengamat asuransi. Kalau kita bicara mengenai asuransi third party liability ini apakah mengcover siapa yang kemudian pihak ketiga yang dimaksud? Lalu kalau kita menyinggung mengenai bahwa pada saat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya itu sudah ada sumbangan wajib dana kecelakaan. Apakah itu seharusnya tidak terjadi tumpang tindih di sana? Baik, terima kasih. Bahwa asuransi third party liability itu sebenarnya bukan hal yang baru karena itu sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas 22 tahun 2009 yang di dalamnya juga mencakup asuransi third party liability. Namun sejauh ini belum pernah dilaksanakan. Yang ada sampai sejauh ini adalah asuransi terhadap pengendara kendaraan bermotor maupun terhadap penumpangnya yang juga tercakup di dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang kita lihat wujudnya setiap tahun di saat kita memperpanjang SIM dan SNK, di dalamnya terdapat pungutan untuk asuransi baik terhadap pengendara maupun penumpang kendaraan motor. Itu sudah ada di dalam SIM dan SNK yang setiap tahun kita bayar.
Namun khusus tentang third party liability ini, sekalipun sudah ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, namun sampai saat ini pelaksanaannya belum terwujud. Nah, kemudian ditegaskan lagi perlunya third party liability insurance itu dalam wujud asuransi wajib yang tertuang di dalam Undang-Undang P2SK. Persoalannya sekarang soal timing. Dari sisi manfaat tentu kita harus lihat bukan saja dari sisi preminya saja yang sekalipun di saat ini dirasa memberatkan karena timingnya tidak tepat di saat kebutuhan masyarakat terus meningkat dengan kenaikan harga-harga, ekonomi yang tidak baik-baik saja, sementara lapangan pekerjaan juga terbatas dan di mana-mana terjadi PHK. Tentu ini soal timing yang memberatkan bagi masyarakat. Namun kita juga jangan melihat hanya dari sisi bebannya saja bagi masyarakat, karena asuransi itu punya manfaat untuk melindungi masyarakat apabila mengalami kecelakaan. Kita tahu angka-angka kecelakaan di jalan raya itu dari tahun ke tahun terus meningkat, dan itu menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, terutama ketika harus menanggung kerugian terhadap para korban. Baik Pak Irfan, nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu karena disebutkan juga oleh OJK bahwa sebetulnya asuransi serupa juga diberlakukan secara wajib di negara lain, seperti misalnya di Amerika Serikat. Dan kalau saat ini di Indonesia posisinya adalah masih sukarela, artinya boleh memilih memiliki ataupun tidak. Kita akan bahas nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang satu ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kami membahas mengenai rencana wajib asuransi kendaraan bermotor. Masih dengan sejumlah narasumber kami, ada yang di studio maupun juga tersambung secara daring melalui Zoom. Mas Huda, yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini adalah ketika bicara soal asuransi kendaraan ini, mungkin mengapa harus diwajibkan gitu? Karena saat ini di Indonesia kan boleh memilih antara mau memiliki atau tidak. Nah, kalau kemudian memang ini akan diterapkan, apa yang seharusnya, tadi kan kita bicara bahwa ini akan menggerus daya beli dan lain sebagainya gitu, di tengah beban masyarakat yang saat ini cukup berat. Apa yang seharusnya menjadi pertimbangan atau diperhitungkan begitu oleh pemerintah dalam hal ini OJK untuk menentukan ataupun membuat peraturannya kalau emang ini jadi diberlakukan? Ya, yang pertama tadi tentu sekali lagi daya beli itu harus diperhitungkan ketika menetapkan sebuah kebijakan. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya kan asuransi ini kan dia sudah ada di dalam asuransi yang dia all-risk kan. All-risk kan dia kehilangan, kerusakan mobil sama kerusakan mobil yang ditabraknya kan. Nah ini kan sebenarnya kan sudah terpatri di situ. Dan kita melihat sebenarnya 70% dari pembelian mobil di Indonesia itu dia merupakan kredit. Artinya itu kalau beli mobil baru ya. Mobil baru dan mobil leasing gitu, ya, melalui kredit ya. Itu kalau kredit itu dia 70% itu pasti dia ada ini ya, ada all-risk-nya, all-risk-nya. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan. Kita kan juga sebenarnya Mbak, mungkin peran Jasara Harja kan pada dalam perlindungan jiwanya, ya kan. Nah, apakah nanti ini kan kalau kita bilang mandatory, ini yang mengelola siapa gitu? Apakah memang itu uangnya ketika dia diwajibkan yang mengelola adalah pihak asuransi swasta atau asuransi pemerintah gitu? Nah, kalau asuransi pemerintah sebenarnya kita punya Jasara Harja yang itu ya mungkin yang kita juga pastilah ya kita menuntut juga untuk pengelolaannya seperti apa, karena selama ini yang kita dapatkan ya kalau kita tadi sampaikan juga oleh Pak Trubus bahwa masyarakat ini mendapatkan apa gitu. Kalaupun kita sudah membayar dari asuransi Jasara Harja, kita mendapatkan apapun sampai sekarang itu belum ada jawabannya gitu. Makanya kalau saya pribadi sebenarnya memandang ini juga harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa asuransi yang sudah ada diterapkan pemilik kendaraan di Indonesia itu apa aja oleh pemerintah, apa saja, terus kemudian manfaatnya yang selama ini dinikmati apa saja, sehingga masyarakat itu bukan dipaksa
Tapi masyarakat dengan sadar sendirinya dia untuk membeli ataupun mengikuti asuransi TPL, bukan dipaksa gitu. Jadi itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Kita tidak bisa ujuk-ujuk kalau kita bilang undang-undang P2SK itu kan bunyinya kan dapat membentuk, bukan wajib membentuk. Dapat ya. Dapat. Ini kita sekali lagi yang jadi patokannya kan adalah 2 tahun setelah itu diundang-undangkan yang jatuhnya pada Januari 2025. Padahal sebetulnya bunyinya bukan wajib tapi dapat. Iya, jadi pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan. Ya. Dapat membentuk, bukan tapi kan ini wajib. Ini asuransi serupa ini diwajibkan juga diberlakukan di negara lain, kabarnya begitu. Termasuk bahkan tidak tadi saya menyebut di Amerika Serikat, tapi kabarnya juga di beberapa negara di kawasan ASEAN. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ya, tentu culture di sana beda, terus penanganan juga mengenai asuransinya berbeda pula gitu kan. Kita tahu lah bahwa kalau di Eropa sana ataupun di beberapa negara di Asia gitu ya, Korea dan sebagainya, dia mewajibkan untuk pemasangan webcam di mobil. Nah, itu kan juga harus ada hal yang harus diatur seperti itu gitu. Jangan-jangan terus kita sudah membayar TPL, ketika pengajuan klaim kita dipersulit dengan berbagai syarat macam-macamnya. Tidak ada CCTV yang menunjukkan bahwa itu bisa diajukan klaim dan sebagainya. Saya rasa itu adalah praktik-praktik yang selama ini terjadi di kita nggak sebut semua industri asuransi ya, tapi ada beberapa oknum asuransi yang dia memang memaksud hal seperti itu. Nah, makanya ini yang saya sampaikan, harus ada patokan yang jelas dan pemerintah tidak usah buru-buru 2 tahun dan sebagainya, karena pada dasarnya tidak diwajibkan untuk membentuk asuransi yang wajib diterapkan di masyarakat, tapi katakannya dapat, bukan wajib. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus tadi menyebut bahwa jangan sampai ini pemerintah hanya kemudian seolah-olah seperti mengumpulkan dana begitu ya. Apakah kemudian menjadi seperti itu kesannya yang timbul? Karena bisa saja, bisa jadi bahwa ini upaya dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sebetulnya juga mungkin sudah diberlakukan di negara lain, dan ini untuk melindungi semua pihak, baik itu yang pemilik kendaraan maupun juga pihak ketiga, dalam hal ini adalah korban ketika terjadi kecelakaan. Iya, Mbak, ini kan memang tugas berat pemerintah untuk meyakinkan publik ya bahwa persepsi publik apa ini terhadap kebijakan pemerintah ini lebih menekankan seolah-olah gitu ya, walaupun ini baru wacana, adalah untuk mengumpulkan dana publik. Itu yang harus istilahnya diklarifikasi oleh tugas pemerintah. Karena apa? Karena kalau kemudian pemerintah tidak bisa menjelaskan secara clear, transparan ya, akuntabel lah tidak penggunaan anggaran seperti apa, itu nanti munculnya kemudian ya namanya masyarakat kepo kan, kecurigaan gitu kan. Jadi kecurigaan misalnya jangan-jangan menjadi bancaan, karena kita publik juga menilai misalnya asuransi jiwasraya saja yang dimiliki oleh pemerintah BUMN selama ini di mata publik juga akhirnya negatif. Karena apa? Karena adanya perilaku korupsi di situ gitu ya, yang kemudian tidak terselesaikan. Nah, ini hal-hal menurut saya jangan sampai kemudian publik punya asumsi dan ujung-ujungnya kebijakannya sebenarnya baik, niatnya kan baik, tidak ada kebijakan niatnya nggak ada. Tentu ini sangat baik, tetapi kemudian bagaimana mengkomunikasikan dan tadi dari RKI misalnya ada kepatuhan di situ. Saya sepakat dengan kepatuhan, artinya masyarakat kan diedukasi agar patuh, punya kesadaran. Dari kesadaran apa ya, tentu dari situ kemudian dia berpikir saya ada manfaat, kalau dari Mas Helios tadi. Nah, sehingga kita akan berpikir bahwa publik itu selalu berharap, namanya publik ya selalu berharap dengan adanya premi-premi yang dibayarkan itu ada nilai plus gitu, tidak semata-mata kalau terjadi kecelakaan baru ada ketabrakan ada apa, tetapi masyarakat juga pengen tahu apa penggunaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kepada pihak ketiga itu siapa? Kan harus jelas itu, apakah perusahaan asuransi yang sudah ada atau asuransi yang memang mau dibentuk nanti oleh pemerintah lembaganya, atau seperti apa. Kan itu hal sesuatu yang harus diklarifikasi ke publik itu loh, Mbak. Sehingga dalam hal ini kebijakan ini tidak menjadi semacam pikiran. Jadi publik itu kan punya istilahnya itu
wisdom gitu ya, wisdom of crowd masalahnya itu, kebijaksanaan massa publik, sehingga dia tahu bagaimana kemudian ketika kemanfaatannya tidak jelas, penggunaannya tidak jelas, dan dampak yang yang diperoleh dari adanya iuran ini kemudian tidak dijelaskan oleh pemerintah, kan kemudian publik munculnya nanti public distrust gitu loh Mbak. Jadi kan sesuatu yang harus hati-hati. Karena itu menurut saya kan kita tidak perlu terburu-buru dulu untuk menerapkan, tapi bagaimana kemudian ini supaya ada partisipasi publik, didialogkan dulu kepada publik, sehingga ada semacam komunikasi publik yang sifatnya itu intensif, dari mulai tingkat bawah, paling tingkat RT RW misalnya, sampai ke tingkat pimpinan yang teratas gitu, sehingga ini ada kesamaan berpikir dan buktinya juga terbukti konkret. Nah, persoalan tadi disinggung oleh Mas Elio juga, Jasara Harja atau dari Pak YLKI juga singgung tadi, Jasara Harja sampai hari ini nggak jelas bagaimana, kita selama ini cuma bayar gitu, tapi apa yang didapat juga nggak tahu. Nah, kemudian yang kedua, ini pemerintah ini kan konsepnya selalu mengatakan ini gotong royong demi kebaikan bersama. Nah, gotong royong ini kan harus dijelaskan gotong royong yang seperti apa. Mana ada orang yang membayar kemudian seolah uangnya tanpa ada harapan apapun ya. Bahasanya kan sekedar sukarela, kan tidak ada Mbak. Ya, itu sesuatu yang sifatnya rasional. Oke. Baik ya, Pak Daryatmo, apakah kemudian kalau ini kan barangkali orang kemudian menganggapnya pemberlakuannya akan seperti BPJS misalnya, baik itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan, karena ditanggung secara gotong royong. Apakah untuk kendaraan ini bisa diterapkan seperti itu? Karena kalau kita bicara di situ ada hak konsumen sebetulnya yang mungkin harusnya lebih diutamakan atau diprioritaskan baik oleh pihak asuransi maupun juga oleh penjual kendaraan. Ya, kalau dilihat dari sisi konsumsinya memang beban atau premi ini nanti dibebankan ke pemilik kendaraan ya. Jadi kalau pemilik kendaraan itu kalau kita kan turunan motor dibandingkan dengan mobil. Dan sebenarnya justru yang lebih penting itu adalah begini ya. Ini yang justru tidak kurang diangkat oleh pemerintah itu. Spirit utamanya itu adalah meningkatkan keselamatan di jalan. Nah, kalau kita lihat data keselamatan di jalan atau kecelakaan itu kan kalau trennya di Eropa dan di Amerika itu kan tingkat kecelakaan turun, tingkat fatalitas itu juga turun. Tapi kalau di Indonesia itu tingkat kecelakaan itu naik dan tingkat fatalitas juga naik. Cuma problem Eropa, Amerika sama Indonesia itu beda. Di Indonesia itu sebagian besar kontribusi kecelakaan itu roda 2, sementara di Amerika dan di Eropa itu roda 4. Makanya programnya adalah Nuclear Assessment Program tadi, bagaimana meningkatkan keselamatan mobil-mobil besar. Nah, ini yang juga dalam konteks merespon tingkat fatalitas tadi, itu kita nggak bisa menggunakan pendekatan di negara Eropa atau Amerika karena karakternya berbeda. Justru di kita itu kontribusi terbesar itu di roda 2 tadi kan. Dan kita harus merumuskan sendiri kalaupun pakai komparasi negara itu ya negara yang sama-sama kontribusi roda 2 itu banyak akhirnya. Salah satu itulah adalah tadi instrumen asuransi, tapi itu bukan satu-satunya. Oke, Pak Irfan, apakah kemudian industri asuransi sendiri ini siap begitu? Karena tadi ditanyakan juga oleh Mas Huda, nanti ini yang akan mengelola dana yang dihimpun dari uang asuransi ini, yang diiurkan oleh masyarakat ini akan dikelola oleh siapa? Apakah swasta ataukah kemudian perusahaan asuransi atau asuransi yang sudah dimiliki pemerintah? Lalu bicara soal penerapannya sendiri, apakah dengan skema gotong royong ini juga akan berpengaruh terhadap misalnya bagaimana menghitung premi dan lain sebagainya? Dan siapa pihak ketiga yang dimaksud? Tadi ditanyakan juga oleh Pak Trubus. Ya, kita tahu bahwa asuransi selama ini sudah berlangsung cukup lama, terutama khususnya asuransi kendaraan bermotor itu adalah penyumbang premi kedua setelah asuransi properti. Artinya sebagian besar dari pendapatan premi industri asuransi itu disumbang oleh dua sektor, yaitu sektor properti dan kendaraan bermotor.
Hanya kita ingat bahwa sebagian besar premi kendaraan bermotor itu dipicu, digerakkan oleh kredit perbankan dan multi finance yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan kredit kendaraan itu adalah harus mengasuransikan. Nah, namun yang bersifat sukarela itu masih sangat terbatas. Sejauh ini yang kita ketahui bahwa sejauh menyangkut asuransi kendaraan itu sudah ada jasara harja yang tadi disinggung, tapi masih khusus kepada pengendara dan penumpang kendaraan. Sedangkan di luar penumpang dan di luar pengendara itu sendiri belum ada mekanisme asuransinya, masih bersifat sukarela. Nah, tentang kesiapan industri asuransi, kita berharap bahwa bentuk dari penyelenggaraan ini nanti seperti halnya BPJS, di mana di saat awal memang bersifat wajib, tapi perlu waktu yang cukup lama sampai seluruh penduduk itu bisa tercakup sepenuhnya seperti di dalam BPJS. Nah, tentang sifat wajib ini karena tentu akan memberatkan bagi masyarakat, kita harapkan bahwa jumlah nilai pertanggungannya juga tidak sangat besar, cukup terbatas saja, yang seperti halnya BPJS hanya seperti bersifat jaminan mendasar atau jaminan dasar. Demikian pun juga dengan third party liability ini kita harapkan jumlahnya tidak terlalu besar, cukup bisa menjamin apabila masyarakat mengalami kerugian harta benda. Karena apabila itu ditetapkan dalam jumlah yang besar, tentu preminya juga akan memberatkan. Seperti kita tahu, begitupun juga dengan BPJS, sebagian besar peserta BPJS itu masih mendapatkan iuran dari pemerintah. 125 juta peserta BPJS itu masih mendapatkan iuran dari pemerintah. Demikian pun kita harapkan nanti TPL ini ada semacam subsidi dari pemerintah, kalau tidak jumlahnya juga tidak terlalu besar. Nah, tentang kepesertaan perusahaan asuransi bisa dalam bentuk konsorsium, bisa dalam bentuk penyelenggara seperti BPJS bersifat wali amanah, tapi yang harus dihindari adalah adanya monopoli oleh BUMN atau oleh sejumlah perusahaan asuransi swasta, karena kita harapkan seluruh perusahaan asuransi bisa ikut berpartisipasi dalam penutupan ini dalam bentuk konsorsium atau dalam bentuk ya, jadi kalaupun jadi diterapkan, dikelolanya oleh konsorsium begitu ya, untuk memastikan pengawasan dan penggunaannya, dan juga untuk menghindari tadi monopoli. Kita akan bahas lagi, tapi kita harus kembali jeda. Saudara, tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita sambung lagi perbincangan mengenai rencana wajib asuransi kendaraan bermotor. Saya kembali ke Mas Huda. Mas Huda, ini kalau bicara soal tadi ya, kewajiban memberlakukan asuransi bagi pemilik kendaraan. Yang sekarang ini kan sifatnya masih sukarela, tapi nanti ada wacana untuk diterapkan secara wajib, terutama adalah asuransi TPL ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan mobil ini? Kan tentu beragam gitu ya. Ada yang mobil mewah, ada mobil listrik, kemudian juga ada mobil yang baru, ada mobil yang sudah tua umurnya. Bagaimana dampaknya terhadap itu semua? Lalu kemudian jasara harja ini sendiri yang tadi juga sudah kita bahas, apakah sebenarnya tidak bisa mencakup ke situ gitu? Ya, sebenarnya kalau jasara harja itu kan memang masih dalam penumpang sama pengemudi yang kendaraan yang terlibat gitu kan. Bukan kendaraan ketiga yang terlibat dalam kecelakaan. Ya, ya kan? Sambil diluruskan Mas, karena kemudian ada juga yang berasumsi bahwa jasara harja ini hanya untuk kendaraan umum. Ya, itu sebenarnya bisa untuk kendaraan pribadi yang tapi baru cakup untuk pengemudi dan penumpangnya, bukan untuk pihak ketiga yang ditabrak. Ya, pihak ketiga dalam hal ini adalah apabila ada kecelakaan maka yang ditabrak itu ya. Ya, benar. Nah, yang paling menarik adalah sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi jasara harja ini kan kita sudah bayar tiap tahun kan sebenarnya. Ketika kita bayar pajak itu kita sudah bayar tiap tahun, tapi kita belum tahu apakah pemanfaatannya seperti apa gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi sebenarnya ya ini dilakukan dulu untuk
Jasara Harja mengembangkan dulu untuk dia istilahnya cakupannya, bukan hanya pengemudi dan penumpang dalam satu kendaraan itu saja, tapi juga kendaraan lainnya. Apakah itu bisa dilakukan dengan iuran yang sekarang, yang Jasara Harja terapkan gitu. Nah, kalau itu misalkan bisa dilakukan dan sebagainya, karena kalau kita tahu bahwa tadi yang saya sampaikan ada sekitar 100 ya bisa dibilang 150-an kendaraan pribadi. Kalau tadi 52% artinya adalah ada 75 juta. 75 juta ya? Ya, 75 juta itu dikalikan aja 100.000 untuk per tahunnya, itu besar sekali Mbak dananya. Dan kalau saya pribadi sebenarnya itu bisa dilakukan, mereka juga bisa menanggung untuk kerusakan dari kendaraan yang ditabrak ataupun yang dia terlibat dalam kecelakaan itu. Ya, jadi maksudnya Mas Huda adalah alih-alih kemudian meminta masyarakat untuk wajib mengikuti asuransi ini, kenapa tidak kemudian mengembangkan dulu sistem yang sudah ada di Jasara Harja ini untuk bisa mengcover juga yang tertabrak atau ditabrak gitu ya. Kan sistem udah ada, tadi sampaikan juga bahwa kendaraannya berbeda-beda dan Jasara Harja sudah punya sistem itu gitu. Sudah punya sistem itu, kendaraan A dia untuk biaya asuransinya sekian, untuk motor sekian, itu sudah ada semuanya. Jadi seharusnya OJK dan Jasara Harja dalam hal ini koordinasi begitu ya? Iya, duduk bareng, ngopi bareng gitu kan mereka untuk bagaimana cara memperluas cakupan dari Jasara Harja, bukan memunculkan wacana baru untuk mewajibkan ataupun membentuk, kita kan bahasanya kalau di undang-undang kan membentuk program. Jadi kan jangan sampai ini amanat undang-undang, kita nggak bicara amanat, karena dia adalah dapat kata-katanya, dapat membentuk program asuransi wajib. Artinya memang ini alih-alih membentuk program asuransi wajib, tapi saya pribadi lebih mendukung ketika ini dilebarkan lagi cakupan dari Jasara Harja yang sudah existing, dan itu bisa misalkan diterapkan, dan kita lihat dengan iuran yang sekarang apakah itu efektif untuk melindungi masyarakat. Oke. Pak Trubus sepakat dengan hal ini? Ya, saya sepakat itu karena kan bagaimana masyarakat memang butuh perlindungan sesungguhnya, karena itu kebijakan terkait dengan asuransi ini sebenarnya cukup baik gitu ya. Artinya masyarakat secara bertahap lah diedukasi untuk memahami, di samping mengenai kedisiplinan dalam berkendara juga ada rasa nyaman gitu kan itu yang penting, karena memang perubahan masyarakat apalagi di era post-truth ini yang menunjukkan masyarakat itu maunya yang praktis gitu ya, praktis, cepat gitu. Nah, kalau misalnya ada pelindungan dari asuransi yang bisa cepat, transparan, kemudian ya tadi istilahnya itu klaimnya juga bisa dipercaya gitu, reliable, itu otomatis akan mendapat dukungan publik gitu loh Mbak. Yang kedua, saya melihat bahwa sesungguhnya apapun adanya, masyarakat kita memang sesungguhnya sangat mengharapkan ya, di tengah perubahan yang ada itu mengharapkan semuanya itu ada istilahnya perlindungan dari negara, dari pemerintah. Karena itu ketika mereka yang tidak mampu, menurut saya itu dari nanti kebijakan diterapkan ya mesti ada semacam PBI yang berlaku di BPJS itu, sehingga ada bantuan iuran yang sehingga mereka merasa ada bagian yang ikut dilibatkan gitu. Yang dalam hal ini tentu memang ini persoalannya bagaimana di tingkat daerah kolaborasi sinergitas ya, tidak saja dalam nanti OJK, karena pelaksanaan ini kan OJK seolah-olah jadi informasinya dari OJK jadi pelaksanaan soal OJK. Nah, karena itu kemudian perlu ada satu pemahaman yang ini ya komprehensif, di mana kemudian masyarakat itu memahami kebijakan yang dikeluarkan OJK nanti, karena memang aturannya adalah aturan OJK, peraturan OJK, sehingga nantinya ini menjadi payung hukum yang dipatuhi gitu loh Mbak. Sehingga ini yang penting, karena bagaimana juga ke depan Indonesia ini yang mau nggak mau harus seperti negara-negara lain tadi, seperti Singapura atau negara ASEAN lain yang sudah menerapkan seperti itu. Nah, hanya memang ini persoalannya kita kan masih dalam kondisi jurang kaya miskinnya sangat lebar, di mana kemudian secara teori piramida di bawah itu paling banyak. Maka ini sehingga kebijakan publiknya memang harus memperhatikan betul bagaimana ada yang bawah ini bisa tertolong Mbak melalui pemberian asuransi ini. Yang terakhir menurut saya, asuransi selama ini dianggap oleh publik sebagai kurang eye-catching gitu ya, sehingga melalui kebijakan ini nanti menjadi sifatnya mandatori, wajib,
itu masyarakat meyakini bahwa dengan ikut asuransi itu ada tidak hanya kemanfaatan, tapi jika dia punya harapan gitu, punya harapan yang bisa dipercaya agar dia itu merasa terlindungi, merasa dapat pelayanan publik, karena ke depan semua pelayanan publik kan lebih kepada bagaimana kemudian hak-hak diri atau hak personalitas seseorang itu menjadi yang paling prioritas gitu Mbak. Jadi dalam teori kebijakan semuanya adalah bagaimana publik itu merasa terlayani, tidak dibeda-bedakan, dan dalam hal ini bagaimana tidak ada perlakuan diskriminatif. Nah, tentu persoalan ini kan menjadi tanggung jawab negara, karena kalau di dalam praktek ini sehari-hari ya memang munculnya perbedaan-perbedaan itu. Nah, inilah kemudian negara memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak mampu tetap mendapatkan asuransi meskipun mereka itu sifatnya mungkin kalau bisa diupayakan gratis gitu loh Mbak maksudnya. Ya, baik. Pak Daryatmo, apakah kemudian sepakat bahwa sebetulnya tadi menyebut ya meningkatkan kesadaran masyarakat terlebih dahulu, tadi Bapak menyebut untuk disiplin berlalu lintas, meningkatkan kepatuhan untuk membayar seperti yang tadi disebutkan jasara harja dan sebagainya. Tapi juga disampaikan tadi oleh Mas Huda bahwa bagaimana dengan jasara harja Anda sekarang, apakah tidak bisa itu dikembangkan dulu sebelum nantinya kemudian meminta ataupun mewajibkan masyarakat untuk ikut asuransi kendaraan yang wajib ini begitu. Bagaimana tanggapan dari Mas Daryatmo? Atau mungkin ada yang harus ditingkatkan dulu oleh pemerintah atau dipastikan dulu sebelum kemudian memberlakukan ini? Iya, kalau dalam konteks ini bagian dari upaya meningkatkan tingkat keselamatan di jalan raya itu memang mestinya juga tadi ya harus simultan dengan yang sudah ada kan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan memanage risiko kecelakaan itu kan sudah ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang dikelola jasa harja. Lepas dari tadi ya Pak, belum banyak masyarakat yang terinformasi tentang manfaat dari iuran wajib. Tapi paling tidak embrionya itu sudah ada. Satu itu. Yang kedua juga dalam konteks collecting mereka juga sudah punya skema, punya mekanisme integrasi dengan pembayaran pajak di pajak kendaraan. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan pihak pengelolanya, apakah tetap dasar harga atau tadi membentuk konsorsium yang bisa melibatkan asuransi swasta. Jadi menurut saya banyak hal yang masih perlu didiskusikan, dan terkait dengan tadi yang tadi dikatakan bahwa sekarang sudah ada tapi sifatnya opsional kemudian mandatori. Jadi menurut saya memang akan lebih bagus meng-create market atau penetrasi asuransi liability pihak ketiga itu dengan membangun awareness literasi asuransi sehingga konsumen untuk asuransi itu memang kesadaran, bukan karena kewajiban kan kira-kira. Jadi ini yang jadi meningkatkan penetrasi itu dengan membangun ekosistem iklim industri asuransi yang kondusif dan meningkatkan literasi masyarakat sehingga masyarakat itu secara sukarela itu bisa mengcover asuransi kendaraan tadi, bukan melalui aturan yang mewajibkan. Kalau saya seperti itu. Oke, Pak Irfan, kalau kita bicara soal literasi asuransi dari masyarakat Indonesia saat ini, sebetulnya dari pengalaman Anda begitu, itu sudah sampai di taraf yang mana begitu? Ya, literasi dan penetrasi asuransi kita masih sangat rendah ya. Bahkan di negara-negara ASEAN, penetrasi kita masih sekitar 1,7%, sementara di kawasan ASEAN itu sudah sampai 7-8%. Malaysia saja sudah sampai 5%, Singapura 8%. Jadi kita sungguh tertinggal dalam soal penetrasi terhadap asuransi ini. Bahkan densitas kita atau pengeluaran asuransi kita itu masih Rp180.000 per tahun. Itu sungguh sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, saya setuju tadi misalnya Pak Sujatmiko mengatakan agar tidak dalam bentuk mekanisme wajib atau mandatori,
Namun kalau itu tidak dilakukan secara mandatori atau wajib, sebaliknya peserta asuransi selama ini masih sangat rendah, akibatnya preminya juga menjadi mahal. Tapi kalau kita bisa melakukannya itu secara wajib, mandatori, tentu dengan jumlah bilangan besar yang puluhan juta tadi, maka premi bisa ditekan lebih murah. Hanya sekali lagi mungkin tanggung jawab kepada pihak ketiga yang akan diasuransikan itu tentunya juga limitnya atau batas nilai pertanggungannya juga tidak perlu terlalu tinggi karena akan juga membebani premi. Tapi di samping itu juga perlu disadarkan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang akan diasuransikan ini sifatnya tanggung jawab hukum, bukan tanggung jawab moral atau tanggung jawab kemanusiaan saja kepada korban, sehingga dengan sendirinya masih diperlukan persetujuan asuransi setiap kita mengalami kecelakaan. Nah, di sini persoalan pelayanan yang harus cepat, dan untuk itu perlu diatur terlebih dahulu segala sesuatunya oleh OJK, petunjuk pelaksanaan dari peraturan mandatori ini agar tidak timbul kekecewaan masyarakat sebaliknya. Itu yang kita harapkan, di mana seluruh stakeholder duduk bersama untuk menyusun peraturan lanjutan dari asuransi wajib ini agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemerosotan kepercayaan masyarakat karena proses klaim yang lama dan seterusnya. Demikian. Ya, Pak, kalau tadi disebutkan misalnya daripada atau alih-alih meminta masyarakat wajib memiliki asuransi ini, apakah tidak sebaiknya kemudian Jasara Harja mengembangkan perlindungan yang sudah ada sekarang ini menjadi memberikan ataupun mengcover juga untuk korban kecelakaan apabila terjadi kecelakaan. Bagaimana tanggapan dari Pak Irfan soal ini? Itu salah satu alternatif yang baik ya, karena Jasara Harja selama ini sudah menjalankan program asuransi sosial dalam bentuk pemberian proteksi kepada penumpang kendaraan motor maupun pengendara kendaraan motor. Maka third party liability ini bisa diperluas sebagai bagian dari jaminan sosial tadi yang sudah dijalankan oleh Jasara Harja selama ini. Kita tidak memungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus meningkat karena jumlah populasi kendaraan yang meningkat, itu membutuhkan proteksi kepada masyarakat. Kita jangan hanya melihat dari sisi kenaikan premi atau beban bagi masyarakat, namun juga melihat kerugian ekonomi yang diderita oleh masyarakat selama ini sepanjang yang kita kenal sejak kita banyak melakukan kegiatan transportasi. Tentu angka-angka kecelakaan itu sangat besar, maka kita harapkan Jasara Harja bisa memperluas pelayanannya bukan saja terhadap pengendara maupun penumpang, tapi juga pada pihak ketiga, dalam hal ini third party liability. Dan saya kira itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk bisa mengatasi bagaimana beban masyarakat ini bisa ditanggung bersama oleh kita semua. Oke. Baik, terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, tapi sebelum itu saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda tadi, Mas Huda menyebut bahwa kalau kemudian OJK menyebut ini tujuannya salah satunya, selain tentu saja melindungi masyarakat, tapi juga salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mas Huda tadi tidak sepakat dengan itu, tapi tadi disampaikan oleh Pak Irfan bahwa sesungguhnya asuransi kendaraan ini ternyata penyumbang atau kontribusi kedua terbesar begitu setelah asuransi properti. Berarti kan bisa saja ini mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Ya, secara teori sebenarnya seperti ini, Mbak. Memang kalau dari sektoral, pasti dari sisi sektor asuransi itu pasti akan naik. Tinggal bagaimana sektor asuransi ini dia mempunyai multiplier efek kepada ekonomi kita. Nah, masalahnya. Tapi jangan lupa bahwa ketika itu diwajibkan untuk insurance, untuk ikut asuransi, ada daya beli yang dikorbankan. Misalkan kita pendapatannya 1.000 gitu kan, 1 juta. Kita terus kemudian sudah bayar ini itu dan sebagainya, itu pendapatan disposable kita 800. Nah, sedangkan untuk ikut asuransi lagi 50, yang artinya adalah kita semakin
turun lagi pendapatan disposable kita. Padahal dan kita mengorbankan apa yang ingin kita konsumsi. Misalkan kita tadinya ingin kita untuk jajan di restoran atau warung makan, itu kita tahan untuk bisa membayar premi asuransi. Padahal salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi adalah sektor rumah tangga ya. Sektor itu. Jadi konsumsi rumah tangga itu akan terganggu. Makanya saya sampaikan itu ya pasti asuransi itu pasti akan naik. Untuk sektornya, tapi dari seluruhan secara makro itu akan mengganggu daya beli masyarakat. Baik. Terakhir closing statement, apa yang betul-betul harus diperhatikan begitu kalau memang pemerintah betul-betul akan menerapkan ataupun memberlakukan kebijakan ini? Apakah peraturannya yang betul-betul diperbaiki atau timingnya yang harus disiapkan, tidak 2025 misalnya? Ya, yang pasti adalah kita harus pemerintah pemerintah itu harus untuk mengkaji secara benar, tidak terburu-buru, tidak berpatokan 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, tapi membuat kebijakan ataupun kajian kebijakan yang proper. Nah, sehingga ini tidak memberatkan perekonomian masyarakat yang sudah tergerus oleh penurunan daya beli, dan juga ini bisa menjadi satu barang yang bagus yang bisa kita juga tadi ada beberapa opsi yang kita tawarkan dalam diskusi ini, memperluas peran jasa raja dan sebagainya, yang itu bisa dipertimbangkan dan tidak perlu memaksakan kebijakan yang memang tidak juga wajib untuk dilakukan. Gitu. Jadi bukan juga timingnya, tapi kalau memang tidak perlu, ya tidak harus dilakukan gitu ya. Artinya harus ada kajian terlebih dahulu yang mendalam sebelum kemudian memutuskan dan memastikan untuk menerapkan peraturan ini. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Mas Huda, terima kasih, dan juga Pak Trubus, Pak Daryatmo, dan juga Pak Irfan, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Tentu kita berharap apa yang menjadi tujuan, yaitu adalah untuk memberikan perlindungan, itu bisa berjalan dengan efektif, tentu melalui kajian-kajian yang tadi disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Demikian, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sekalian, salam sehat selalu dan selamat malam. Dan saudara, ini sekaligus mengakhiri perbincangan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi, pamit undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.